Jadi baik, perkenalkan nama saya Intan Saratara Panjang, NIM 18100200041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif pelayanan tertentu baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibenarkan tarif pelayanannya misalnya penyediaan air, transportasi publik, energi dan listrik, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain. Pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan dengan beberapa alasan, yaitu adanya barang privat dan barang publik, efisiensi ekonomi, dan prinsip keuntungan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai adanya barang privat dan barang publik. Terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu barang privat, barang publik, dan barang campuran antara barang privat dan barang publik. Barang privat adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa dapat dinikmati secara individual oleh pembelinya. Contohnya adalah listrik, makanan, dan telepon. Yang berikut adalah barang-barang publik. Barang-barang publik adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara keseluruhan. Contohnya adalah pertahanan nasional, jasa polisi, dan lain sebagainya. Selain barang privat dan barang publik, terdapat juga campuran antara barang privat dan barang publik, di mana dalam praktiknya terdapat beberapa barang yang merupakan campuran antara barang privat dan barang publik, karena meskipun dikonsumsi secara individual, sering masyarakat secara umum juga membutuhkan barang atau jasa tersebut. Jadi baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu bebas menentukan berapa banyak barang atau jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran dalam mengalokasikan sumber daya melalui yang pertama adalah pendistribusian permintaan, di mana masyarakat yang mendapatkan manfaat paling banyak juga nanti yang akan membayar lebih banyak pula. Yang kedua adalah pemberian insentif untuk menghindari pendistribusian. Yang ketiga adalah pemberian insentif kepada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa. Yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai prinsip keuntungan. Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah dianggap wajar menerima keuntungan, karena keuntungan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Fee adalah salah satu biaya atas perjanjian atau lisensi yang diberikan pemerintah. Perjanjian didasarkan pada kategori perjanjian yang diajukan dan ada tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh pemegang izin atau lisensi atas izin yang dimiliki. Kendatipun demikian, ketika tujuan utama perjanjian adalah untuk mengontrol suatu aktivitas. Sebagai contoh, pemerintah dapat menarik fee dari izin mendirikan bangunan, tetapi tidak boleh terlalu tinggi, karena hal tersebut dapat membuat masyarakat tidak lagi ingin membayar izin mendirikan bangunan. Demikian penjelasan dari presentasi yang dapat saya berikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sarah Wulandiah Ayu Adiputri dari kelompok 7. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi membahas tentang argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Jadi, argumen itu bisa dikatakan juga sebagai alasan. Tarif pelayanan yang akan saya bahas di sini mengenai pembebanan langsung. Kita ulas kembali mengenai pembebanan langsung, di mana pembebanan ini yang membayar hanyalah yang memanfaatkan jasa pelayanan. Baiklah, alasan pembebanan langsung tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jasa itu tidak diberikan kepada setiap orang. Jadi, misalnya penggunaan jalan tol. Tidak semua orang melewati jalan tersebut. Maka tidak adil jika pembebanan jalan tol itu melalui pajak, karena tidak semua orang menikmati jasa tersebut. Yang kedua adalah konsumsi publik harus didisiplinkan, atau dalam artian harus hemat. Mengapa? Karena bisa jadi pelayanan tersebut mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, misalnya pembebanan terhadap penggunaan air dan obat-obatan medis.
Yang ketiga adalah terdapat variasi dalam konsumsi individual. Di sini kaitannya dengan pilihan dan kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas rekreasi. Yang keempat, suatu jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial, misalnya air, listrik, jasa pos, dan telepon. Yang kelima, dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa. Selain kelima poin tersebut, terdapat 3 alasan lain untuk menentukan pembebanan tarif pelayanan, yaitu yang pertama, terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Memang, dalam hal penetapan tarif pelayanan membutuhkan sistem pencatatan dan pengukuran yang handal. Namun, di sisi lain, menaksirkan tarif pelayanan lebih mudah dibandingkan dengan menghitung pajak. Yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar. Dalam penjelasan ini, yang penting bagi seseorang belum tentu penting bagi orang lain, sehingga skala prioritas dan pilihan individu berbeda-beda pula, sehingga pembebanan tarif pelayanan dipandang sesuai dengan pilihan kebutuhan seseorang. Yang ketiga, adanya eksternalitas, merit goods, dan persyaratan legal. Eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Misalnya, pelayanan yang terlalu tinggi membuat masyarakat tidak terdorong untuk menggunakannya. Kemudian merit goods adalah barang yang memiliki efek samping positif ketika dikonsumsi. Barang ini lebih baik diberikan secara gratis atau tanpa beban biaya. Kemudian persyaratan legal. Ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan tertentu, misalnya pendidikan dasar. Selanjutnya adalah prinsip dan praktik pembebanan. Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Mengapa? Karena semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun, kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di negara berkembang. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya, pemberian pelayanan kesehatan gratis, biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Aris. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kresna Saryanto. Yang berikut penetapan harga pelayanan. Jika pemerintah hendak membebankan pelayanan kepada konsumennya, maka pemerintah harus memutuskan berapa beban yang pantas dan wajar, atau dengan kata lain berapa harga pelayanan yang akan ditetapkan. Aturan yang biasa dipakai adalah beban dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. Akan tetapi untuk menghitung biaya total tersebut terdapat beberapa kesulitan karena yang pertama, kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total atau full cost untuk menyediakan suatu pelayanan. Oleh karena itu, kita perlu menghitung semua biaya sehingga dapat mengidentifikasi biaya secara tepat untuk setiap jenis pelayanan. Yang kedua, sulit untuk mengukur jumlah yang dikonsumsi karena biaya biaya untuk melayani satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Maka diperlukan perbedaan tarif pelayanan. Yang ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Jika orang miskin tidak mampu membayar satu pelayanan yang sebenarnya vital, maka mereka harus disubsidi. Yang keempat, biaya apa saja yang harus diperhitungkan. Apakah hanya biaya operasi langsung atau diperlukan juga diperhitungkan biaya modal. Ahli ekonomi umumnya menganjurkan untuk menggunakan marginal cost pricing, yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan. Harga tersebut adalah harga yang juga berlaku dalam pasar persaingan untuk pelayanan tersebut. Marginal cost pricing mengacu pada harga pasar yang paling efisien, karena pada tingkat harga tersebut akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan penggunaan sumber daya yang terbaik.
Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan yang pertama biaya operasi variabel atau variable operating cost. Yang kedua semi variable operating cost seperti biaya modal atas aktivitas yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Yang ketiga biaya penggantian atas aset modal yang digunakan untuk penyediaan pelayanan. Dan yang keempat pembiayaan penambahan aset modal untuk digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Akan tetapi marginal cost pricing tidak memperhitungkan pure historic capital cost atau pure operating cost yang tidak terkait sama sekali dengan penggunaan jasa. Sebaliknya, marginal cost untuk menyediakan rumah tidak sama dengan nol karena sejak ditempati kapasitas ruang yang sudah digunakan, sehingga marginal cost-nya sama dengan biaya untuk menyediakan rumah pengganti dan biaya pemeliharaan. Berikut permasalahan marginal cost pricing. Penggunaan marginal cost pricing memiliki beberapa permasalahan, antara lain yang pertama, sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu dalam praktik. Kadang biaya rata-rata digunakan sebagai pengganti walau hal ini menyimpang dari syarat ekonomis dan efisiensi. Juga terdapat masalah pengukuran dan pengumpulan data biaya yang membuat marginal cost sulit untuk diimplementasikan. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau biaya marginal jangka panjang? Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Yang keempat, konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar atau semua konsumen yang membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. Yang kelima, eksternalitas konsumsi seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk minum dan mandi secara signifikan merubah efisien harga yang ditentukan oleh marginal cost. Yang keenam, pertimbangan ekuitas masyarakat yang kaya membayar lebih paling tidak untuk jasa seperti air, di mana terdapat beberapa macam untuk diskriminasi harga, seperti tarif progresif yang mungkin digunakan. Kompleksitas strategi harga. Yang pertama, two-pass tarif. Banyak kepentingan publik seperti listrik dipungut dengan two-pass tarif, yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya instruktur dan variable charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Yang kedua, peak load tarif. Pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi membutuhkan tambahan kapasitas yang disediakan. Tarif tertinggi untuk periode puncak harus menggambarkan high marginal cost seperti telepon dan kendaraan umum. Yang ketiga, diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan atau equity melalui kebijakan penetapan harga. Jika kelompok dengan pendapatan berbeda dan juga memiliki pola permintaan yang berbeda, pelayanan akan diberikan kepada kelompok yang berpendapat rendah dengan subsidi silang dengan kelompok berpendapatan tinggi. Yang keempat, full cost recovery. Harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Penataan harga berdasarkan biaya penuh atas pelayanan publik atau mempertimbangkan keadilan dan kemampuan publik untuk membayar. Yang kelima, harga di atas marginal cost. Dalam beberapa kasus sengaja ditetapkan harga di atas marginal cost seperti tarif parkir mobil, adanya beberapa biaya perizinan atau lisensi fee. Taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan seperti berikut. Yang pertama, opportunity cost untuk staf, perlengkapan dan lain-lain. Yang kedua, opportunity cost of capital. Yang ketiga, accounting price untuk input ketika harga besar tidak menunjukkan value to society atau opportunity cost. Yang keempat, pooling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Yang kelima, cadangan inflasi. Pelayanan menyebabkan unit kerja yang harus memiliki data biaya yang akurat agar dapat mengestimasi marginal cost sehingga dapat ditetapkan harga pelayanan yang tepat. Prinsip biaya memberikan dasar yang bermanfaat untuk penentuan harga di sektor publik. Sekian, terima kasih.